Nah, kira-kira dalam hal rumah tangga yang perlu di-share dan tidak perlu di-share itu apa sih, Bu? Ibu-ibu rumah tangga nih, terutama itu kan biasanya gatel. Gatel banget, sama seperti saya ya. Iya. Yang perlu diperhatikan itu ya, satu, statusnya itu pakai akronim pikir. Pikir. Nah, pikir Tuh. secara logika kita pakai pikir nih, pakai akal. Tapi saya punya singkatannya nih, Nah, P. P apa yang tuh? pertama itu penting nggak Tuh. informasi yang akan kita publish. Kita akan berbincang-bincang nih mengenai dunia digital dan lain sebagainya. Nah, pertama, hal yang paling mendasar, apa sih dunia digital itu? Sebenarnya gini Mas, aduh saya panggilnya kok masih Pak Haroka. Bebas lah, bebas Bu. Pak Haroka, digital Iya. saat ini itu sudah banyak dicanangkan gitu ya, Iya. edukasi kampanye dari Kementerian Kominfo sendiri. Dunia digital itu ada 4 literasinya. Iya. Yang pertama itu digital skill atau kecakapan digital. Yang keduanya adalah digital culture atau budaya. Yang ketiganya etik, digital etik atau etika, bagaimana kita cara beretika di dunia digital gitu. Yang keempatnya adalah safety, bagaimana kita aman, nyaman di dunia digital gitu. Jadi sebenarnya sama sih dunia digital itu dengan dunia nyata. Tapi kadang-kadang kita lupa gitu loh. Kalau dunia digital itu aku nulis, aku ngonten, nggak perlu lihat orang tahu gitu ya. Baru taunya nanti setelah kontennya dipublish atau tidak gitu kan. Gitu. Padahal sebenarnya sama. Kita hal mendasar dulu aja ya Bu ya. Iya. Lalu positif dan negatifnya digital bagi kita itu apa sih? Nah itu dia. Dunia digital atau ruang digital itu bagaikan sebilah pisau, 2 mata pisau. Ada yang tajam, ada yang tumpul. Nah, yang tajam ini kita ibaratkan dunia digital itu memberikan kita banyak positif. Kita bisa berkarya di situ, kita bisa menebar kebaikan di situ. Tapi sebaliknya, dunia digital juga punya sisi negatifnya. Di situ banyak cybercrime, di situ banyak hoax, di situ banyak algoritma echo chamber, bubble filter dan sebagainya. Apa sih itu gitu ya? Ya itulah yang negatif-negatif di dunia digital gitu. Tapi kalau saya amati ya Bu ya, sepintas kalau di dunia nyata orang terkadang cepat lupa gitu. Kejadian sebulan yang lalu, setahun yang lalu mungkin dengan mudahnya dilupakan. Tapi kayaknya di dunia digital itu karena ada jejak digital itu. Nah ini yang bahaya sepertinya ya. Benar. Nah, jejak digital itu nggak bisa hilang. Akan abadi selama server Facebook, IG, Twitter, TikTok itu ada. Nggak bakal bisa hilang. Walaupun, Bu, tapi saya sudah hilangin loh, sudah hapus postingan saya, tetap ada gitu. Jadi sangat bahaya juga. Nah, itu tadi balik lagi. Dunia digital ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya, jejak digital kita itu sekarang ini nih, mahasiswa mau lulus, perusahaan pada nyari mana sih kualifikasi calon karyawan saya. Dilihat di dunia digital, tinggal klik nama, misalnya Dian Ika Pramayanti, siapa sih dia? Nah, keluar kan di Google. Nah, begitu tahu rekam jejak digital kita positif atau negatif, perusahaan bisa menentukan, oh ini cocok nih buat kualifikasi sebagai salah satu dasar acuan perusahaan untuk merekrut karyawannya. Nah, itu kan untuk perusahaan ya Bu ya. Berarti berlaku juga dong kalau kampanye politik. Bisa juga. Apalagi politik ada buzzer loh. Iya. Itu kan. Tapi kalau saya nyalon di tahun 2024, banyak orang yang nyari saya ya. Jejak digitalnya. Ya, dilihat nih tahun 2024 sebelumnya, wah Pak Haroka ini dari 2020 apa nih jejaknya? Sudah posting apa saja nih? Siapa Pak Haroka? Bisa dilihat. Walaupun sebenarnya saya udah menghapus itu gitu. Iya, bisa dilihat. Nah, yang ironi dari dunia digital itu ya Bu, yang kita saksikan bersama adalah
orang itu dengan mudahnya share sesuatu yang dialami gitu ya. Iya. Apakah itu kebahagiaan ataupun kesedihan ataupun apapun lah itu ya. Nah, yang lebih parahnya lagi justru itu malah menembus ruang-ruang privasi. Ya, itu dia. Salah satu ruang privasi yang sering ditembus itu oleh mereka-mereka itu yaitu masalah rumah tangga nih. Nah, ini berkaitan dengan ibu, tentu kemudian sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan juga sebagai wanita karir, itu pasti hal-hal seperti itu ada beberapa hal yang kayaknya ini tidak perlu deh untuk di-share gitu. Yang ini boleh di-share ya. Nah, kira-kira dalam hal rumah tangga yang perlu di-share dan tidak perlu di-share itu apa sih, Bu? Nah, ini tadi ya, kita harus tahu dan garis bawahi betul-betul rekam jejak digital. Kita mau ngisi, saya selalu mengibaratkan, menganalogikan bahwa media sosial saya itu rumah saya. Jadi yang ada di rumah seperti di dunia nyata, saya harus lindungi. Saya bikin nyaman, saya bikin aman gitu kan. Jangan sampai orang bertamu di rumah saya nggak nyaman juga. Atau saya keluar dari rumah, akhirnya orang tahu siapa saya, jelek-jeleknya saya. Nah, sama seperti dunia digital kita atau paling mudahnya media akun media sosial kita, gitu kan. Jadi apa yang harus kita posting di media sosial kita juga harus ingat bahwa kita harus nyaman, kita aman juga. Rekam jejak digital kita itu nggak bisa hilang, akan abadi. Jadi harus baik-baik begitu kan. Karena apa? Di dalam dunia digital itu sangat jahat sebenarnya kalau kita tidak berhati-hati. Cybercrime, echo chamber itu di mana kita mencari sesuatu atau cerita gitu ya, histori kita yang kita sukai itu akan muncul lagi. Seperti di TikTok gitu. Itu nggak bisa saya nggak mau deh cari ini, tapi pasti muncul lagi video, beberapa video lagi kita selesai baca gitu ya, muncul lagi apa yang tadi. Nah, kalau bahayanya kalau kita sering menilai atau mencari histori atau cerita-cerita yang pornografi, kekerasan. Nah, itu akan muncul lagi gitu. Itu kaitannya sama algoritma berarti ya, Bu? Iya, nggak bisa kita hindari. Baik. Kita kan melihat ya, Bu ya, kalau artis gitu ya suka konten keluarga dan lain sebagainya. Bahkan ya, mohon maaf, ini konten-kontennya sama sekali tidak mendidik. Prank lah, ngeprank polisi, KDRT dan lain sebagainya. Ini kan tidak mendidik sama sekali gitu ya, Bu ya. Nah, kalau kita menyaksikan prank-prank kayak gitu berarti yang muncul tuh prank aja terus gitu ya. Gitu. Jadi kita sebenarnya kalau berumah tangga itu kan punya konsep sendiri. Kita kalau agama Islam itu kan sudah sangat jelas sebenarnya dalam Al-Quran bagaimana sih seorang ibu terutama yang menjadi madrasah pertama anaknya, apa sih yang harus diposting gitu kan. Nggak mungkin bertengkar sama suaminya, lagi sebel sama suaminya status gitu kan, enggak lah ya gitu kan. Iya, kemudian anaknya rewel, saya ini bales banget saya ini gitu kan, disstatusin gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Tapi bagaimana kita menyetatus atau memposting cerita-cerita itu yang menginspirasi gitu. Jadi ibu-ibu rumah tangga nih terutama itu kan biasanya gatel banget, sama seperti saya ya. Yang perlu diperhatikan itu ya, satu, menyetatusnya itu pakai akronim pikir. Nah, pikir secara logika kita pakai pikir nih, pakai akal. Tapi saya punya singkatannya nih, P yang pertama itu penting nggak informasi yang akan kita publish. Yang keduanya inspirasi nggak? Inspirasi itu berarti mengubah pola pikir orang lain yang membaca postingan kita. Mengubahnya tentu saja dalam hal kebaikan, gitu kan? Terus kaknya itu mengandung kebaikan nggak? Kalau itu hoax, sudah benar itu salah, nggak sesuai dengan fakta, sudah deh tinggalin aja, nggak usah diposting, gitu kan? Atau nggak usah kita share. Terus kemudian yang keduanya, informatif nggak? Informatif itu artinya memberikan jawaban kepada orang-orang yang memang butuh dengan cerita kita gitu, butuh dengan fenomena yang ada gitu. Nah, yang R itu adalah sesuai dengan realita. Nggak usah yang ngada-ngadain gitu kan, nggak usah dibohong-bohongin. Nah, biasanya public figure itu kan mengada-ngada, nggak sesuai dengan realita. Nggak usah seperti itu. Kita mah bukan public figure gitu ya. Terus
tadi yang pertama itu pikir. Yang keduanya, kita itu punya konsep bahwa Islam itu sangat-sangat memberikan keleluasaan dan fleksibilitas tentang digitalisasi. Mungkin di zamannya Rasul nggak ada digitalisasi gitu ya. Tapi isilah akun media sosial kita dengan postingan-postingan yang dengan kebaikan gitu loh. Karena setiap sekecil apapun kebaikan kita itu akan dibalas sama Allah gitu kan. Seperti dalam surat Al-Baqarah 110 juga, tunaikanlah sholat, tunaikanlah zakat, kemudian kerjakan kebaikan, pasti Allah akan memberikan pahala gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa bijak di dalam media sosial, kita bisa berkarya juga. Kita bisa mengumpulkan postingan atau portofolio kita itu bisa dilihat sama orang lain itu lebih seger gitu Pak. Oh, ini orang ternyata begini ya, baik ya, saya menunggu nih cerita-cerita dari Pak Aroka lagi nih gitu kan. Jangan cuma statusnya galau, dikit-dikit ada masalah apa galau. Dan yang ketiganya nih Pak, ria. Oh iya, ria. Jangan pamer. Motivasinya saya lagi sedekah nih sama anak yatim, cekrek. Nah, sudah nggak jadi itu pahalanya kan. Nah, itu dia. Jadi saya pikir itu sih Pak batasannya. Kalau posting slip gaji suami atau istri boleh nggak? Buat apa? Saya nanya, buat apa? Ya bilang aja, krek, alhamdulillah suami gajian gitu. Alhamdulillah istri juga gajian gitu, bisa aja kan Bu? Itu kan privasi Pak. Sebenarnya privasi kan. Kalau soal duit, soal uang, soal KTP, nomor telepon kita itu kan privasi gitu kan. Nggak perlulah gaji suami atau gaji istri posting gitu kan. Jangan-jangan kalau nanti tahu slip gaji itu ditelepon sama pinjol kan, lebih bahaya lagi Bu, itu uangnya banyak itu ya, silakan apply ini. Nah itu kan lebih bahaya lagi. Tapi yang lebih bahaya itu ini Bu, dipinjam sama teman susah balikin. Itu kayaknya pengalamannya Pak Aroka deh. Gara-gara posting slip gaji. Nah, kalau misalkan cerita-cerita tentang kebahagiaan keluarga, kebersamaan keluarga, itu boleh nggak ya, Bu? Boleh, tapi tadi yang ketiga jangan ria, jangan niatnya pamer, nanti malah nggak jadi barokah gitu kan. Jadi, tapi kalau kita niatnya ibadah, niatnya memberikan inspirasi, memotivasi, nggak masalah gitu ya. Misalnya kita lagi jalan-jalan, sebenarnya nggak keluar negeri gitu ya, tapi latarnya itu ada gambar luar negerinya gitu ya. Kita bilang bahwa saya lagi di luar negeri, saya ini gitu kan. Terus mungkin kita benar-benar di luar negeri gitu ya. Ada yang julid, ih masih muda, kenapa sih nggak umroh aja, jalan-jalannya ke luar negeri. Nggak usah julid juga gitu. Jadi kita caption. Kalau gambar, foto itu kan bisa menceritakan segala macam. Bisa menginterpretasikan macam-macam tergantung orang yang melihatnya. Tapi captionnya ini loh kadang-kadang yang bikin komentarnya julid itu kan. Jadi bagaimana kita bisa menginspirasi, bagaimana kita memotivasi dari tulisan, dari caption. Nggak usah panjang lebar ini gitu, nggak usah. Pakai quotes aja misalnya, pakai sedikit hadis apa gitu, tapi nggak usah sering-sering. Nanti ada julid juga, lagu baru juga di Al-Muhajirin udah pakai hadis gitu kan, bahaya juga. Kalau yang julid mah Bu, setiap orang pasti ada sih. Walaupun kita share kebaikan, share kebahagiaan, pasti sih yang julid-julid itu. Kita punya haters ya. Makanya doanya itu harus ditambah juga. Ya Allah, lindungi kami dari orang-orang julid yang terkutuk. Bukan ini setanirojim. Ya begitulah ya Bu ya. Jadi hal yang paling berbahaya dari dunia digital itu berarti rekam jejak digitalnya itu berarti. Iya betul. Ini ibu-ibu, sama satu lagi, ini jempolnya emak-emak nih ya yang bikin gatel itu, apapun yang dia terima dia pengen share pertama kali.
terutama di grup-grup WhatsApp sekeluarga, kemudian teman-teman deket gitu. Nah itu pokoknya nggak dicek dulu mana benernya, nggak dicek dulu dari artikel lainnya, pokoknya share klik gitu kan. Akhirnya ternyata itu adalah hoax, nggak bener ceritanya. Nah kalau hoax gitu kan juga sebenarnya di Al-Quran juga kan nggak boleh kan, dilarang menyebarkan berita bohong. Nah hati-hati juga gitu. Kalau misalkan nih banyak ya kejadian ya Bu, seperti yang kecelakaan gitu, terus orang tuh malah berbondong-bondong ambil foto atau videonya gitu, bukan nolong. Nah dari kacamata Ibu, kalau lihat status-status yang ada foto atau video kecelakaan itu bagaimana sih Bu? Pengen viral mereka. Mereka itu viral, postingan viral itu terutama yang negatif. Itu cepet banget naiknya, pansosnya cepet banget gitu ya. Kalau buat saya kecelakaan yang memang ada korban jiwa atau apalah itu ya nggak usah diposting gitu ya. Kalau kayak kemarin saya bukan foto saya sih, saya posting truk guling gitu ya. Tapi itu kan membuat saya ini lagi mau kuliah nih, tapi ternyata 3 jam. Ada apa gitu kan? Kecelakaan. Tapi kalau yang ada korban jiwa yang memang itu menjadi privasi dia, kelihatan wajahnya atau memang lagi berdarah-darah begitu, jangan deh kayak begitu. Itu kan juga menghargai korban dari kecelakaan itu sendiri sebenarnya gitu kan. Dari pihak rumah sakit, keluarga, kemudian kepolisian biasanya kan juga melarang kita men-share seperti itu. Itu akan sangat menyakitkan sekali ya bagi keluarga yang tertimpa musibah itu. Ini lagi kesusahan kok enak-enak aja orang gitu. Tapi memang kayaknya pola-pola di kita tuh kayak gitu ya Bu ya. Kesusahan dijadikan postingan. Ya itu tadi karena pengen biar viral itu berarti ya. Nah konten-konten positif kayak gini susah viralnya nih Bu nih. Betul. Tapi kalau kita konsisten insya Allah bisa. Wah luar biasa. Baik teman-teman, jangan lupa share video ini agar viral gitu ya. Agar viral. Gitu. Baik Ibu, penutup untuk dunia digital, literasi dan bagaimana etika seseorang bermedia sosial dari Ibu apa nih? Tips atau trik? Kalau saya selalu mengedukasi buat siapa saja nih ya, baik untuk anak-anak, untuk mahasiswa, remaja, untuk ibu-ibu terutama. Kalau mau posting, mau share gitu ya, pikir. Nah, pentingkah, informatifkah, inspirasikah, kemudian mengandung kebaikankah, atau sesuai dengan realita. Jangan mengada-ngada, siapa tahu itu adalah hoax. Karena dunia digital itu dua sisi pisau, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau kita nggak hati-hati, nanti bisa balik lagi ke kita. Jadi kita kena tipu deh, kita kena banyak sekali di dunia digital ini. Begitu. Jadi yang bagus-bagus aja, yang menginspirasi, berkarya di dunia digital agar reputasi kita tetap terjaga baik. Oke, terima kasih Ibu Dian. Sampai ketemu lagi bersama kami di Mengkaji dan Mengaji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.